Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan share tentang variabel. Ya, kita tahu bahwa setiap kali kita melakukan penelitian, pasti kita akan bergulat dengan yang namanya variabel. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang variabel, khususnya variabel laten dan variabel observed. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apa itu variabel? Variabel itu sebenarnya adalah sesuatu yang diturunkan dari konsep, atau konsep itu sendiri yang dapat diukur dan dapat diobservasi, ditetapkan sebagai sasaran penelitian. Jadi variabel itu diturunkan dari teori, kemudian turun menjadi konsep. Konsep diturunkan menjadi variabel. Mengapa kok menjadi variabel? Perlu diturunkan menjadi variabel supaya konsep itu bisa diukur. Nah, kalau konsepnya ternyata sudah bisa diukur, ya tentu tidak dibutuhkan variabel lagi. Tapi biasanya konsep ini kan sifatnya abstrak, sehingga perlu diturunkan menjadi variabel yang bisa diukur untuk penelitian. Ya, nah itu adalah apa dan arti dari variabel. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau kita lihat dalam gambar seperti ini, paling atas ini adalah teori. Teori ini sifatnya sangat abstrak. Kemudian diturunkan kepada konsep. Konsep itu tingkat abstraknya lebih rendah dibanding teori. Kemudian konsep turunkan lagi menjadi variabel yang lebih konkret sehingga bisa diukur. Nah, jadi saya ulangi, variabel itu adalah bukan sembarang kata, tapi variabel itu diturunkan dari konsep, yang itu diturunkan lagi dari teori. Maka variabel itu tidak mungkin kok nama lembaga, atau variabel itu nama perusahaan, atau variabel itu program. Ya, variabel itu turunan dari konsep. Jadi tidak mungkin variabel itu adalah sebuah nama program. Ya, jadi tentu definisi begini karena aliran kita atau jalur kita adalah penelitian yang bersifat atau jenisnya adalah basic research. Nah, variabel itu bisa dibagi dua, variabel laten dan variabel observed. Ya. Variabel laten dan variabel observed. Laten variabel itu adalah variabel ya, yang terdiri dari beberapa indikator. Bisa dua, bisa tiga. Yang jelas variabel laten itu indikatornya lebih dari satu. Kalau indikatornya satu, itu namanya variabel observed. Misalnya saja ini contoh variabel laten, kinerja penjualan, indikatornya jumlah penjualan, yang kedua pertumbuhan penjualan. Karena ini ada dua indikator, maka variabel kinerja penjualan itu disebut variabel laten. Perlu kita ketahui bersama, saudara-saudara sekalian, bahwa variabel laten begini nih, biasanya digambar dalam bentuknya adalah oval. Ya. Kinerja penjualan itu oval. Indikatornya kotak. Nah, karena adalah observe, ya, jadi kotak. Nah, ini contoh variabel observe. Misalnya saja kinerja keuangan. Ya, misalnya kinerja keuangan itu diukur dengan laba bersih misalnya. Nah, kalau kinerja keuangan itu diukur dengan laba bersih, berarti kinerja keuangan ukurannya hanya satu. Kenapa? Berarti itu adalah variabel observe. Ya, ini maaf, ini kurang A ini ya, variabel observe ya. Jadi variabel yang ukurannya indikator hanya satu, itu namanya observe variabel. Gambarnya di gambar kotak begini, itu persegi panjang. Ini adalah contoh sebuah model yang saya ambil dari sebuah penelitian.
Ini ada intergenerational relationship. Intergenerational relationship. Karena ini variabel ini, IR ini, variabel ini terdiri dari beberapa indikator, ini adalah variabel laten, makanya digambar dengan oval. Family social support, ini adalah variabel laten, maka ini oval. Nah, depression, ini adalah variabel observe, indikatornya satu, maka digambar kotak. Nah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, ini lihat ini yang contoh model yang lain lagi. Ini ada empati, ini oval, maka dia terdiri dari beberapa indikator X1, X2, X3, X4. Ya. Ini empati, indikatornya banyak. Forgiveness, ada indikatornya Y1, Y2, Y3. Health related KOL, itu indikatornya ada Y4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini age, umur, itu kan hanya satu indikatornya. Umur ya hanya satu kan, umur kan yang satu itu. Masa umur indikatornya ada banyak ya kan, enggak. Maka ini gambarnya adalah kotak. Education, nah, gambarnya juga kotak. Nah, ini adalah contoh definisi dari variabel laten dan variabel observe. Saya kira demikian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, penjelasan sharing-sharing kita tentang variabel laten dan variabel observe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.